Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, ini sesi ke-9 dari daurah kita kali ini, daurah kedua dalam bahasa Arab, yaitu terkait dengan ilmu nahwu. Alhamdulillah, tadi di sesi ke-8 kita telah selesai dari pembahasan isim-isim yang dirofa. Isim-isim yang dirofa telah selesai. Alhamdulillah. Iya. Kemudian pada sesi ini, sesi ke-9 ini, kita akan masuk di pembahasan isim-isim yang dinasab. Isim-isim yang dinasab. Di pembahasan isim-isim yang dinasab ini, yaitu seperti tadi di isim yang dirofa. Pertanyaan kita, kapan isim itu dinasab? Adapun tanda nasab sudah kita pelajari. Jenis-jenis isim sudah kita pelajari. Sekarang ini kapan dia dinasab? Kapan dia dinasab? Di sini kita akan membahas 9 jenis isim yang dinasab. Tadi yang dirofa ada berapa? 7. Kalau isim yang dinasab 9. Ada 9 isim yang dinasab. Ini kita akan bahas. Dia walaupun banyak, cuman lebih mudah pembahasannya daripada yang dirofa. Dan lebih sedikit. Iya, hanya ada satu pembahasan mungkin yang agak panjang. Satu poin pembahasan. Dari 9 itu hanya ada satu yang poin yang panjang pembahasannya. Yang lainnya semuanya pendek saja. Dan mudah dipahami. Kita masuk di bab mansubatil asma. Bab isim-isim yang dinasab. Bab isim-isim yang dinasab. Kan ini semuanya ada 9. Kita fokus dulu di papan sedikit, kemudian kita baca lagi bukunya seperti tadi supaya cepat untuk memahami. Kita mulai dengan yang pertama dari isim yang dinasab, jadi semuanya ada 9 ya. Ini yang kita akan bahas, ada 9. Kita mulai dengan isim yang mansub. Yang pertama ada namanya al-maf'ul, ya, al-maf'ul bih. Ini pembahasan mudah sekali. Maf'ul bih itu adalah kata yang mansub dan menunjukkan atas makna dia yang dikenai pekerjaan. Kalau dalam bahasa kita, dia adalah objek dari fi'il fa'il. Jadi dia itu ada, kalau sudah ada fi'il, ada fa'il. Itu sambungannya. Ada fi'il, ada fa'il, kemudian nanti yang dicari mansubnya, maf'ulun bihi-nya, yang dikenai pekerjaan, objeknya. Anda paham ini? Misalnya, kalau kita katakan doroba, ya, Muhammad. Doroba Muhammad memukul. Muhammad memukul. Ini Muhammad sebagai apa? Fa'il kan? Berarti dibaca apa? Muhammadun. Kan fa'il, rofa. Sekarang ada kalb. Muhammad memukul anjing. Itu yang dipukul. Paham ya? Yang dikenai pekerjaan, yang dikenai pukulan Muhammad. Itu namanya maf'ul bi dalam istilah bahasa Arab. Dan maf'ul bi itu pengertiannya adalah isim yang mansub. Dia isim, sekarang kalb isim. Kalb ini isim. Paham kan? Dan dia sebagai maf'ulun bi, maka dia mansub. Maka dibaca apa itu? Kalban. Daraba Muhammadun kalban. Sekarang kalau antum ditanya, Muhammadun kenapa marfu? Fa'il. Kalban kenapa mansub? Setiap maf'ulun bi langsung nasab, enggak usah ragu.
tandanya fathah bisa kalau isim mufrad. Kalau isim mutanna apa? Iya. Kalau jama' mudzakkar salim iya. Kalau jama' muannas salim kasro. Kalau jama' taksir fathah kan dia sama dengan isim mufrad. Ya. Kalau asmaul khamsah mansubnya alif. Kalau isim maqsus fathah nampak, isim maksur fathah tersembunyi, ismul ladzi lam sharif fathah. Itu semua kembali ke sana. Yang jelas namanya maf'ul bih hukumnya apa? Mansub. Jadi kalau antum dapat maf'ul bih mansub dan dia susunannya begini, fi'il fa'il, fi'il fa'il. Tidak mungkin ada yang dikenai pekerjaan kalau tidak ada pekerjaan dan pelaku. Kan begitu, paham kan? Jadi begitu susunannya. Dia harus fi'il, kemudian ada fa'il, nanti maf'ulun bih. Itu susunan dalam kalimat. Dipahami ini? Dia bisa dohir seperti ini. Seperti ini, dohir namanya. Bisa juga berupa apa? Domir. Misalnya, saya katakan begini. Dorobtuhu. Dorobtuhu. Tu sebagai apa? Fa'il. Hu maf'ulun bih. Terjemahannya, saya pukul dia. Kan tu saya. Tu saya, dorob pukul, saya pukul hu. Dia. Jadi kalau antum ditanya, dorob ini fi'il, ya kan? Tu-nya fa'il, hu-nya maf'ulun bih. Tu ini, kan ini sama-sama domir ini. Paham ini? Cuman kalau antum ditanya, kalau tu ini fa'il, marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Hu ini sebagai maf'ulun bih. Mansub atau marfu? Mansub. Jadi begitu saja. Paham kan? Jelas ini? Jelas ini? Paham? Dan ingat, dan itu tidak ketukar. Domir yang dirofa dengan domir yang dinasab tidak ketukar. Kalau ada tu, pasti fa'il, pasti dirofa. Kalau ada hu, ini pasti domir nasab. Tidak bisa kebalik. Karena sudah diletakkan memang. Kalau ada ya tu, ti, ta, ini fa'il atau naibul fa'il. Tapi kalau ada hu ya atau ha, ini pasti maf'ulun bih. Anda bisa pahami ini? Jelas ini? Jelas pembahasan ini? Jelas maf'ul bih adalah kata yang menunjukkan apa? Ya? Yang dikenai pekerjaan dari fi'il dan fa' atau fi'il naibul fa'il bisa juga nanti. Kalau fi'ilnya punya dua maf'ul nanti. Jelas maf'ulun bih? Mudah. Pembahasan paling mudah kalau dalam bahasa dalam bab mansub. Cukup antum tahu dia yang dikenai pekerjaan. Objeknya dari pekerjaan sebelumnya. Maka mansub. Maka mansub. Misalnya, contoh lain misalnya, antum katakan, akala bakr. Ya, khubz. Khubz. Bakr makan roti. Gimana cara bacanya itu? Akala bakrun khubzan. Boleh nggak dibaca akala bakron khubzun? Boleh, tapi artinya beda. Artinya beda. Berarti artinya roti makan bakar. Yang di doma itu pelaku. Yang di fathah maf'ulun bih. Paham ini? Boleh dibaca tapi maknanya beda. Maknanya apa? Beda. Selesai maf'ulun bih. Sudah? Selesai? Maf'ulun bih. Berikutnya yang kedua. Kita bahas dulu di papan baru kita baca di buku. Yang kedua dari isim mansub, ada namanya al-maf'ul al-mutlaq.
Ada namanya al-maf'ul al-mutlak. Maf'ul mutlak. Ini nama. Dia mirip dengan isim maf'ul bih. Dia adalah isim yang mansub. Sama-sama isim mansub. Iya. Cuman beda setelahnya. Kalau maf'ul bih, dia objeknya yang dikenai pekerjaan. Kalau ini dia datang, dia isim mansub untuk menguatkan pekerjaan sebelumnya. Atau menjelaskan jenisnya, atau menjelaskan jumlahnya. Jadi dia datang untuk menguatkan. Mungkin di pengertian agak sulit memahaminya. Tapi sebentar dalam uraiannya, antum bisa langsung bedakan. Syarat pokok yang membedakan maf'ul bih dengan maf'ul mutlak. Ini kata yang menjadi maf'ul mutlak itu harus masdar. Kata yang menjadi maf'ul mutlak adalah harus apa? Masdar. Sekarang pertanyaan kita, apa itu masdar? Ini. Kalau kita belum belajar sorof, kita tentunya agak sulit langsung mengatakan masdar itu begini. Karena pembahasan dibilang masdar itu dalam sorof, bukan di nahwu. Cuman ulama nahwu juga jelaskan secara singkat supaya bisa dipahami ini maf'ul mutlak. Masdar itu adalah kata yang berada di urutan ketiga di dalam pecahan sebuah kata. Misal, doroba. Doroba ini bisa dipecahkan menjadi beberapa kata. Bisa dibuat fi'il mudhari darinya. Doroba bisa jadi yadribu. Yadribu. Bisa jadi dorban. Dorban. Ini. Doroba yadribu dorban. Mana yang ketiga? Mana yang ketiga? Yang menjadi maf'ul mutlak ini kata yang ketiga. Bukan yang pertama, bukan yang kedua. Kata yang ketiga ini. Ana pecahkan kotal. Kotal. Pasti ada fi'il mudhari'nya, yaitu yak. Ini yang kedua. Yak tulu. Yang ketiga, masdarnya. Namanya kotlan. Kotlan. Ini masdar. Kata yang berada di urutan ketiga dalam pecahan kata. Setiap kata itu bisa dipecah kalau dia fi'il. Kalau dia kata kerja. Dan pecahan ketiganya adalah namanya apa? Pecahan ketiganya namanya apa? Masdar. Dan yang menjadi maf'ul mutlak adalah masdar. Anda paham ini? Anda paham ini? Sebentar anak akan contohkan dulu. Baru anak akan sebutkan sesuatu yang membuat antum bisa pastikan itu adalah masdar. Mudah dipahami setelah selesainya itu. Contoh. Doroba bakr. Doroba bakr. Dorban. Doroba bakr. Dorban. Apa antum harokati bakr? Doroba bakr. Dorban. Apa antum harokati bakr? Kenapa bakrun? Fa'il. Paham kan? Dorban apa? Lihat. Itu adalah masdar. Pamin. Itu bukan orang sehingga bisa dipukul. Itu bukan hewan yang bisa dipukul. Itu juga bukan benda. Tapi itu adalah masdar. Kan yang maf'ulun bi tadi itu tidak keluar dari orang, benda, hewan. Kan begitu. Kan itu yang dikenai pekerjaan. Kan yang bisa dikenai pekerjaan adalah orang atau hewan atau benda. Anda paham ini? Jelas itu. Nah, jadi dorban. Kita lihat. Dia masuk di sini. Pecahan ketiga dalam kata. Berarti dia siapa dia? Iya, dia kan masdar. Berarti siapa? Kenapa dinasab di situ? Sebagai maf'ulun mutlak. Antum bisa paham ini? Bisa paham? Kalau antum sulit pahami, dia adalah masdar karena butuh ditasrif. Ketahuilah, ciri-ciri maf'ulun mutlak itu, dia selalu sama lafadznya dengan fiilnya. Sama lafadznya, maksudnya sama-sama hurufnya. Atau paling sedikit dia semakna. Kalau tidak selafat, maka sinonimnya. Paham ini? Misalnya, contoh yang sinonim. Ini lihat. Dorba bakrun dorban. Antum poin pertamanya ini masuk.
Selafatnya dengan fiilnya. Kalau selafat pastikan maf'ul mutlak. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin maf'ul bih. Antum bisa pahami? Pahami nih. Datang kalimat dalam Al-Quran. Datang kalimat dalam Al-Quran. Ya. Kallamallahu Musa takliman. Kallamallahu Musa takliman. Ini takliman. Kenapa masuk? Paham gak ini? Perhatikan fiilnya. Apakah mirip dengan ini? Perhatikan. Ada huruf kaf, lam, mim. Kalau ada begitu, maf'ul mutlak. Pastikan. Kalau selafat. Walaupun antum tidak tahu arti. Kalau selafat dan mansub, maf'ul mutlak. Paham? Kalau selafat dan mansub, pasti siapa? Maf'ul mutlak. Antum bisa pahami? Atau belum? Sekarang, walaupun antum tidak tahu itu masdar, yang penting selafat dengan fiilnya. Kan sebenarnya kan, maf'ul bih sama maf'ul mutlak mirip. Karena sama-sama ada fiil, ada fa'il, kemudian ada isi mansub. Kalau maf'ul bih yang dikenai pekerjaan, kalau ini, lihat, menguatkan pekerjaan, atau menjelaskan jenisnya, atau menjelaskan nanti jumlahnya. Menjelaskan apa? Jumlah. Ciri-cirinya ini yang membuat kita walaupun tidak tahu arti bisa kita katakan itu adalah maf'ul mutlak. Dia sama dengan lafaz fiilnya. Maksudnya hurufnya. Paham gak ini? Atau paling tidak semakna, sinonimnya. Tidak sama hurufnya tapi semakna. Contoh misalnya. Jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun, ya. Ya, jalasa Zaidun. Terus Zaidun sebagai apa? Tentukan dulu. Kenapa saya ropa? Apa? Sebagai apa? Fa'il. Qu'udan. Jalasa Zaidun qu'udan. Zaid duduk. Zaid duduk. Ini juga artinya duduk. Berarti, kenapa ini mansub? Itu pertanyaan kita. Tanpa antum tahu itu masdar atau bukan. Pertama antum harus pikirkan. Ini mansub, bukan yang dikenai pekerjaan. Masa Zaid duduk. Maksudnya gimana? Dah. Ini mansub bukan maf'ul bih, karena bukan dikenai pekerjaan. Sekarang tinggal perhatikan yang kedua. Bisa nggak maf'ul mutlak? Pertama kita kaji, apakah mirip dengan lafadznya? Tidak. Apakah semakna? Semakna. Jalasa artinya duduk, qu'udan artinya duduk. Berarti sinonimnya. Pastikan. Itu adalah siapa? Maf'ul mutlak. Ini agak sulit ya yang ini ya, karena kita butuh buka kamus untuk mengetahui maknanya. Yang tadi itu yang terbanyak. Selafat. Antum sudah bisa pahami ini? Bisa pahami ini? Ditambah nanti kalau antum sudah belajar sorof, dia adalah harus masdar. Kata yang berada di urutan ketiga di dalam tasrif. Kebanyakan wazannya, timbangannya kalau masdar itu fa'lan. Itu terbanyaknya. Artinya kata-kata yang menjadi maf'ul mutlak itu kebanyakan fa'lan. Lihat ini. Dorban, kotlan. Itu kebanyakannya seperti itu. Jelas berarti maf'ul mutlak? Jelas maf'ul mutlak? Jelas? Yakin? Yakin? Siapa yang belum jelas? Itu yang pikirkan. Dia harus selapat dengan fiilnya atau paling sedikitnya apa? Semakna. Kalau tidak selapat, tidak semakna, pasti bukan. Paham ini? Jelas ini? 3. Kita sampai 5 dulu mungkin, baru baca buku. Ketiga, al-maf'ul. Yang ketiga adalah al-maf'ul li ajli. Li ajlihi.
Ada namanya maf'ul li ajli. Ana tanya dulu antum sebelum masuk ketiga. Paham maf'ul mutlak? Dia harus masdar. Maf'ul li ajli itu kembarannya maf'ul mutlak. Pasti kan? Persis kembarannya. Dia harus masdar juga. Hanya dua inilah yang mansub dan dia masdar. Dua ini. Kalau bukan yang ini, pasti yang ini. Itu harus antum perhatikan. Ingat ciri-cirinya yang ini. Dia harus apa? Selafat atau paling sedikit semakna. Sekarang, maf'ul li ajli. Dia juga harus masdar. Sama-sama. Cuman bedanya, dia tidak harus selafat, tidak juga harus semakna. Pasti beda dengan fiilnya. Terus, dia harus perbuatan hati. Ini yang membuatkan antum pastikan dia. Pertama, kalau beda lafaz, kan bisa saja sama makna. Iya kan? Seperti tadi kata. Jadi bisa saja antum curigai itu maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli. Cuman ketentuan berikutnya, dia harus perbuatan hati, bukan perbuatan anggota badan. Jadi kalau berupa perbuatan anggota badan, pukul, minum, makan, itu anggota badan namanya. Maka pastikan maf'ul mutlak. Dia harus perbuatan hati. Contoh, yang ini Anda contohkan begini. Ya. Anda contohkan yang maf'ul mutlak tadi, dorobtu. Misalnya dorobtu, dorban. Ini pasti maf'ul mutlak ini. Pertama selafat, yang kedua apa? Ya pasti maknanya sama kan? Ya, karena selafat. Ya, dan dorban. Perbuatan hati enggak? Ya? Perbuatan hati enggak? Bukan. Berarti bukan maf'ul li ajli. Pastikan bukan maf'ul li ajli. Contoh maf'ul li ajli. Sholaitu, saya sholat. Imanan. Tiba-tiba ada isim mansub. Imanan. Saya sholat. Imanan. Ini imanan masdar. Saya sholat karena keimanan. Paham gak ini? Imanan masdar. Paham gak ini? Berarti bisa masuk di maf'ul mutlak. Karena dia masdar. Cuma kita lihat. Apakah selapa dengan sholat itu? Tidak. Apakah semakna? Apakah semakna? Berarti bukan maf'ul mutlak. Pastikan siapa dia? Maf'ul li ajli. Itu dulu dipastikan. Setelah itu tanyakan. Ini hatinya, perbuatan hatinya. Itu iman, perbuatan apa? Perbuatan hati. Sudah paham? Sudah paham ini? Paham ini? Paham atau belum? Paham? Selesai. Contoh kedua misalnya supaya antum dapat paham. Zaro Aliyun. Kenapa dibaca Aliyun? Ali mengunjungi. Kenapa dibaca Aliyun? Fa'il. Zaro Aliyun Bakron. Kenapa di fathah? Ali mengunjungi Bakr. Maf'ul bi. Ali mengunjungi Bakr. Berarti yang dikenai pekerjaan siapa? Bakr. Hubban lahu. Zara Aliun Bakr hubban lahu. Ali mengunjungi Bakr karena cinta kepadanya. Sekarang kan Aliun fa'il. Bakr maf'ulun bi. Hubban apa? Ingat, ini masdar. Ini masdar, iya kan? Sekarang kalau masdar dua tebakannya, maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli. Pertanyaannya, ini masdar, apakah sewazan dengan zaro fiil? Semakna? Selapat? Tidak. Berarti bukan, gugur dia. Sisa satu, maf'ul li ajli. Kita tanyakan, maf'ul li ajli, apakah perbuatan hati? Perbuatan hati? Perbuatan hati. Ya sudah, tambah yakin. Paham ya? Ditambah lagi ketentuan keempat. Dia ini merupakan sebab terjadinya perbuatan itu. Sebab terjadinya perbuatan itu. Kalau kita tanya, sholat itu iman. Saya sholat karena iman. Kenapa dia sholat? Karena iman. Ali menziarahi Bakar karena cinta kepadanya. Kenapa dia ziarahi? Jawaban itulah maf'ul ajli. Maf'ul mutlak tidak bisa seperti itu. Antum sudah paham? Dipahami? Hanya dua itu yang masdar.
Paham? Yakin antum? Betul. Kenapa kecil suaranya? Aha. Paham, Ji? Jangan terpaksa. Paham? Ketiga, keempat. Al-maf'ul fi. Al-maf'ul fi. Iya, ini apalagi nih maf'ul fi. Maf'ul fi. Ini mungkin bisa dikatakan ya lebih mudah lagi daripada sebelumnya. Selalu seperti itu saya bilang. Kan daripada antum berkerut duluan, kalau bilang sulit, iya kan? Ini lebih mudah daripada sebelumnya. Kenapa ini lebih mudah? Karena dia kalau Anda satu kali kasih tahu antum langsung paham. Itu dia. Dia adalah isim yang mansub, yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau makan. Tempat terjadinya pekerjaan. Kalau ada kata mansub menunjukkan atas waktu atau tempat, pastikan maf'ul fi. Jangan ragu. Anda paham ini? Tidak ada lagi hubungannya dengan masdar. Itu masdar cuma dua ini. Kalau antum dapat kata, dia artinya menunjukkan atas waktu pekerjaan atau tempat terjadinya pekerjaan. Maf'ul fi namanya. Dan pasti mansub. Contoh. Jalastu. Jalastu. Apa artinya jalastu? Saya duduk. Amama al-baiti. Saya duduk di depan rumah. Ini amama. Kenapa dibaca amama? Bukan amamu atau amami. Paham ini? Karena ini tempat terjadinya duduk. Di mana dia duduk? Di depan rumah. Jadi kalau dia menunjukkan atas tempat, langsung diapain? Langsung diapain? Mansub. Sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ul fi. Dipahami ini? Dipahami? Atau belum? Belum? Jadi jalastu baitan. Gimana? Dari mana di-nya? Nah, di itu dari sini. Kalau langsung baitan berarti saya duduk rumah. Hah? Tidak terbatas. Yang penting tidak menunjukkan atas tempat. Dan ada takdir makna fi. Sebenarnya ini sebentar saya mau kasih tahu. Tapi terlalu cepat. Iya. Dia harus ada takdir makna fi. Pada atau di. Bait tidak ada kata pada atau di. Saya duduk rumah. Kalau ini saya duduk di depan rumah. Dipahami? Harus ada makna fi. Paham ini? Contoh lain, soma. Apa artinya soma? Berpuasa. Soma aliyun. Aliyun. Kenapa aliyun marfu? Fa'il. Yauma al-khamis. Ya, Ali berpuasa pada hari Kamis. Ali berpuasa pada hari Kamis. Kenapa dibaca yauma? Itu pertanyaan kita. Kenapa dibaca yauma? Sebagai maf'ul fi. Kenapa kita katakan itu maf'ul fi? Karena menunjukkan atas apa ini? Waktu terjadinya. Kapan dia puasa? Kapan dia puasa? Hari Kamis. Waktu dia berbuat, itulah maf'ul fi. Atau tempat dia berbuat. Itu saja. Kalau menunjukkan tempat atau waktu, sudah. Mansub. Sebagai apa? Maf'ul fi. Antum sering baca, khalidina fiha abada.
Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa abadan? Hah? Maf'ulun fi. Kenapa maf'ul fi? Menunjukkan atas apa? Waktu atau tempat? Waktu. Waktu. Jadi kapan waktu masuk? Duga kapan dia menunjukkan waktu tempat terjadinya pekerjaan, langsung apa? Masuk. Kan kalau dikenai pekerjaan mansub, kalau masdar menunjukkan atas, ya menguatkan pekerjaan mansub. Kalau masdar menunjukkan atas apa? Sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya mansub. Ini lagi bukan masdar, maf'ul fi. Kalau menunjukkan tempat atau waktu terjadinya pekerjaan. Aduh, paham ini? Dipahami? Paham? Yakin? 5. Nanti untuk memudahkan, ada tambahan di buku. Misalnya kata-kata yang selalu menjadi maf'ul fi. Kata-kata yang selalu menjadi maf'ul fi itu apa saja. Ada di buku. Sudah digolongkan. Untuk memudahkan. Yang kelima ada namanya al-maf'ul ma'. Al-maf'ul ma'. Maf'ul ma' sama-sama semuanya. Judulnya isim mansub. Judulnya adalah apa? Isim mansub. Cuman yang membedakan dia dengan 1, 2, 3, 4. Dia adalah isim mansub yang terletak setelah waw. Setelah wa. Yang bermakna ma'a. Bersama. Dia isim mansub yang terletak setelah waw yang bermakna bersama. Itu membedakan dia dengan semuanya tadi itu. Contohnya gini. Ja'a Zaidun wa aliyan. Itu beda artinya. Datang Zaid bersama Ali. Paham terjemahannya? Kalau diterjemahkan dan, wa diterjemahkan dan, lain bacaannya. Akan datang nanti. Ini ja'a Zaidun wa aliyan dimansub. Ini waw berarti apa tadi? Waw ini terjemahannya apa? Bersama. Pertanyaannya, ini kenapa aliyan? Itu aja. Sebagai apa dia? Maf'ul bi bukan. Maf'ul mutlak bukan. Maf'ul ajli bukan. Maf'ul ma'fi bukan. Maf'ul apa? Ma'. Kenapa bisa kita pastikan maf'ul ma'? Karena dia terletak setelah waw yang bermakna bersama. Jadi kalau ada waw bermakna bersama, mansub setelahnya. Jangan ragu. Paham gak ini? Jelas ini? Paham? Lah ini pokoknya. Dia setelah waw yang bermakna apa? Bersama. Paham kan? Walaupun nanti ini setelah waw nanti ini bisa ini dibaca wa aliyun. Kalau wawnya bermakna dan. Bisa nanti. Ini dibaca wa aliyun. Kalau wawnya bermakna dan. Tapi kalau wawnya terjemahannya adalah bersama, maka dimansub. Sebagai maf'ulun ma'. Karena syaratnya dimansub kalau dia bermakna bersama. Jelas? Jelas yang kelima? Siapa yang belum jelas? Kita Pak. Saudaraku. Jelas? Yakin? Betul? Sudah? 5? Sudah paham itu? Paham betul? Kalau sudah antum pelajari. Kan belum pergi pelajari. Nah, untuk sekarang kan saya cuma bisa bilang, kalau bermakna bersama mansub. Kalau bermakna dan, maka ikut setelah waw harus ikut sebelum waw harokatnya. Kalau dan. Jadi kalau ini Zaidun aliyun, Zaidan aliyan, Zaidin aliyin. Itu kalau bermakna dan. Dah, kenapa bisa apa namanya? Belum dipelajari. Jangan dulu dicari. Saya kan cuma isyaratkan dulu. Kenapa saya hanya isyaratkan? Karena belum kita pelajari. Karena anak anggap antum semua ini baru ikut. Paham kan? Kasih sama saja. Iya. Pertanyaan tadi itu karena dia sudah belajar. Betul nggak? Sudah pernah belajar? Sudah, karena langsung dia sebut atau. Bagi yang baru ikut,
Apa atop itu? Kue apa? Itu masalahnya. Jadi kalau Anda tidak sebut, itu pasti ada sesuatu yang ini saya pikirkan untuk tidak membingungkan. Jadi semakin saya hanya bilang tadi, kalau maknanya bersama, nasab. Setelahnya, kalau seandainya makna terjemahannya waw adalah dan, maka setelah waw harus sama harokatnya dengan sebelum waw. Pastikan begitu. Kenapa harus sama? Akan kita pelajari. Karena belum datang. Belum datang pelajarannya. Paham? Yang di sini sekarang proses yang kita urus adalah kalau dinasab sebagai apa? I'rabnya adalah sebagai maf'ul. Sebagai maf'ul ma. Jelas? Jelas ini? Paham berarti? Hapus. Yang keberapa? Yang keberapa? 6. Yang keenam adalah al-hal. Sudah keluar itu tadi maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Ada 5 dibilang maf'ul semua. Kalau ini langsung bilang hal. Apa itu hal? Apa itu hal? Iya. Ini sekarang yang kita ingin pelajari. Apa itu hal? Hal itu secara bahasa dia keadaan. Dia adalah isim yang mansub. Perhatikan, pengertiannya sama. Dia adalah isim yang mansub. Isim terus mansub karena dimaksud di bab mansub. Dia adalah isim yang mansub yang datang untuk menjelaskan yang masih samar berupa keadaan. Yang datang untuk menjelaskan apa? Keadaan dari pelaku atau keadaan dari maf'ul bi sebelumnya. Contoh gini. Iya, contohnya Ja'a Zaid. Ja'a Zaidun. Sebagai apa Zaidun? Sebagai apa Zaidun? Fa'il. Zaid telah datang. Saya tidak tahu bagaimana datangnya. Masih kita tanyakan, bagaimana datangnya? Jalan kaki atau naik kendaraan? Ya kan? Kan tidak tahu. Cuma antum dengar, Zaid telah datang. Bagaimana datangnya? Keadaannya. Paham ini? Datang langsung dia jelaskan, rokiban. Dalam keadaan naik kendaraan. Ini kenapa ini rokiban? Dibaca rokiban bukan rokibun atau rokibin. Perhatikan. Dia datang untuk apa? Kenapa ini didatangkan ini kalimat rokiban? Untuk menjelaskan keadaan Zaid saat datang. Bagaimana Zaid datang? Jawabannya apa? Berkendaraan. Maka ini kata, kenapa mansub? Apa jawabannya antum? Kenapa mansub? Hal. Karena menjelaskan keadaan Zaid saat datang. Paham? 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 Hah? Perhatikan di papan dulu. Jangan baca di buku. Kita paham? Hal. Dia datang untuk apa? Hal. Apanya yang dia jelaskan? Keadaan yang sebelumnya. Sama anak contohkan lagi. Rokibtu al-farosa. Saya menaiki kuda. Tu sebagai apa? Fa'il, ya. Al-farosa. Saya naik kuda. Kuda yang dikenai pekerjaan. Yang antum naiki. Berarti siapa dia? Maf'ul bih. Saya naik kuda. Bagaimana keadaan kuda saat antum naik? Ya kan? Langsung dibilang musrojan. Musrojan. Dalam keadaan dia berpelana. Ini siapa yang berpelana ini? Fa'il atau al-farosa? Tu atau farosa? Farosa. Kuda yang berpelana, bukan saya berpelana. Ini sekarang. Ini musrojan. Kenapa masuk? Kan kalau al-farosa maf'ul bih. Kalau musrojan, sebagai apa? Hal. Karena dia datang menjelaskan keadaan kuda saat dinaiki. Anda paham ini? Jadi kalau datang untuk menjelaskan keadaan, paham ini? Maka dia pastikan sebagai apa? Hal. Paham ya? Paham?
Paham? Kalau datang menjelaskan keadaan namanya apa? Hal. Paham? Siapa yang belum? Hal itu yang menjelaskan rubinya atau bedanya. Misalkan Rocky itu Muhammadun. Tidak mungkin Rocky itu Muhammadun. Saya menaiki Muhammad. Wih, bahayanya itu kalau Sahrul yang bilang hancur Muhammad. Salah lagi kalimatnya. Rokibtu. Apa kita bilang? Rokibtul farosa maridon. Terus? Lihat yang cocok maknanya. Kan korina namanya indikasinya dalam kalimat. Ini coba untuk perhatikan. Bisa nggak ini musrojan hal dari tu saya? Bisa nggak? Hah? Kenapa tidak? Tidak ada yang saya berpelana. Kalau begitu nanti kita dibawa kuda di atas. Ya kan? Itu maksudnya. Lihat konteks kalimat. Kan begitu. Jadi untuk menentukan ini, yang penting gini sebenarnya. Kita enggak perlu pusingi, ini halnya siapa. Sebenarnya begitu. Untuk tahap awal itu, yang kita tanyakan, ini kenapa masuk? Paham kan? Dia datang menjelaskan keadaan sebelumnya. Mau keadaan fa'il ataupun keadaan maf'ulun bi. Yang penting dia hal. Kita paham? Yakin? Siapa lagi? Sebelum saya lanjut, karena saya mau lanjut ke 7. Paham berarti? Paham berarti? 7. 7 dulu baru kita baca. Yang ke-7. Semuanya berapa? Semuanya berapa? 9. Alhamdulillah. Yang ke-7. At-tamyiz. At-tamyizu. Tamyiz. Perhatikan saja dulu di papan. Tamyiz. Tamyiz ini kembarnya hal. Ini jadi yang mansub itu ada kembar-kembarnya. Misalnya tadi maf'ul mutlak sama dengan maf'ul li ajli. Begitu. Ini hal sama dengan tamyiz juga. Cuman tamyiz hal datang menjelaskan keadaan. Kalau ini dia mutlak datang menjelaskan yang samar. Datang menjelaskan yang samar. Apakah kata yang samar atau kalimat yang samar? Maksudnya yang samar itu apakah satu kata ataupun banyak kata. Contoh misalnya gini. Ya. Ishtaro itu isrina. Perhatikan ini kalimat. Saya beli 20. Saya beli. Kalau saya beli jelas itu? Jelas. Saya beli. Jelas kan? Bukan saya jual. 20. Ini kata 20. Jelas atau enggak jelas? Karena orang masih tanya, 20 apa nu beli? Kalau orang Makassar ya, 20 apa nu beli? Pakai nu. Iya. Iya, kan begitu. Ini kata samar. Samar ini kata, 20 apa? Langsung dia bilang kolaman. 20 pulpen. Ini kolaman, kenapa masuk? Itu di pertanyaannya. Ini kolaman, kenapa masuk? Apa namanya? Tamyiz. Kenapa? Karena dia datang menjelaskan kata yang samar ini. Nanti di buku alhamdulillah untuk kemudahan dikasih tahu kata-kata yang samar. Di buku. Tapi sebentar. Yang benar itu pahami dulu ini. Saya beli 20. Ini kata 20 samar. Langsung datang dia jelaskan kolaman 20 pulpen. Jadi ini kata kolaman datang menjelaskan 20. Satu kata. Bisa juga yang samar adalah kalimat. Kalimat. Bukan perkata, tapi kalimatnya. Contoh. Anak. Aksaru
minka. Minka. Saya lebih banyak dari kamu. Kalau ana saja, ana jelas? Jelas. Kalau aktar, lebih banyak, jelas? Jelas lebih banyak, iya kan? Artinya tidak lebih sedikit. Tapi lebih banyak. Dari kamu, jelas? Maksudnya perkatanya jelas. Cuma kalau disusun, ana aktaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Jelas itu kalimat? Sudah jelas itu saya lebih banyak dari kamu? Jelas? Sudah jelas? Belum. Langsung dia bilang, malan. Hartanya. Ini malan. Untuk apa dia datang? Menjelaskan kalimat yang samar. Namanya sesuatu yang datang menjelaskan yang samar. Apakah kata ataupun kalimat. Namanya apa? Tamyiz. Kalau hal, keadaannya. Kalau ini, yang kesamaran itu terjadi. Paham gak ini? Paham ini? Jelas? Jelas ini? Yakin? Betul? Jadi yang samar itu bisa saja kata, satu kata, bisa saja kalimat. Dipahami? Dipahami? Selesai. 7 dulu, kita baca dulu. Supaya istirahat otak sedikit. Baik, kita mulai dari maf'ul bih. Di buku tentunya lebih lengkap ya. Cuman kalau antum pahami dasarnya tadi di papan, insya Allah di buku mudah dan lebih lengkap. Iya, uraiannya. Pertama, babu mansubatil asma, bab isim-isim yang dinasab. Bab isim-isim yang dinasab. Ini dikumpulkan semua isim yang dinasab. Yang pertama al-maf'ul bih, ini yang paling pokok, yang paling sering. Maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Al-maf'ul bih huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Maf'ul bih adalah isim yang mansub yang jatuh padanya pekerjaan. Artinya dia yang dikenai pekerjaan. Bedanya bukan kata di naibul fa'il dikenai pekerjaan? Dipukul? Ya kan? Duriba Zaidun. Apa artinya? Zaid dipukul. Dia dikenai pekerjaan? Iya. Zaid dipukul. Zaid dikenai. Apa bedanya paling dengan ini? Kalau naibul fa'il marfu, kalau maf'ul bih mansub. Itu bedanya. Paham ini bedanya? Naibul fa'il marfu dan ada fi'il majhulnya. Kalau maf'ul bih apa? Mansub. Iya. Misal contoh mudah sekali. Darabtu Zaidan. Mana maf'ul bih? Nah? Mana maf'ul bih? Raqibtul farsa. Mana maf'ul bih? Fatahtul babaini. Mana maf'ul bih? Ra'aitul muslimina. Mana maf'ul bih? Ra'aitu abaka. Mana maf'ul bih? Selesai. Bahwa kisman. Dia terbagi dua. Dohirun. Ada yang dohir kama mutil. Sebagaimana dicontohkan. Semua contoh tadi itu dohir. Mudmarun yang kedua. Domir. Bahwa kisman. Dia terbagi dua. Seperti biasa. Ada yang bersambung dan ada yang terpisah. Yang pertama mutasil mitil. Pertama bersambung. Contoh. Darabtuhu. Mana maf'ul bih? Darabtuhuma. Darabtuhum. Darabtuha. Darabtuhunna. Darabtuka. Darabtuki. Darabtukuma. Darabtukum. Darabtukunna. Darabtani. Darabtani. Nah, dengar dulu. Darabtani. Hah? Iyanya, bukan nunnya. Ini bedanya dia di sini. Jadi langsung bilang jangan ni. Iyanya. Ya. Ulang. Darabtani. Darabtana. Itu semuanya bersambung. Dan itu sudah lengkap. Semua domir ini, kalau antum dapat maf'ul bih. Ana sudah kasih semua ini. Inilah domir-domir menjadi maf'ul bih. Paham ini? Semuanya ada berapa itu? 12. Hu, huma, hum, ha, hunna. Ka, ki, kumah, kum, kunna. Ni, ya-nya, na.
Ini domir-domir yang selalu menjadi maf'ulun bih. Yang kedua bisa munfasil, terpisah dari fiilnya. Misal contoh, iyyaka na'budu. Yang iyyaka. Karena asalnya ini na'budu iyyaka. Cuman dikedepankan iyanya, iyakanya. Asalnya apa? Na'budu iyyaka. Yang menjadi maf'ulun bih siapa? Iyyaka. Ma na'budu illa iyyaka. Mana maf'ul bih? Mana maf'ul bih? Iyyaka. Terpisah atau bersambung? Terpisah atau bersambung? Terpisah. Berikutnya al-maf'ul mutlak. Al-maf'ul mutlak huwal masdarul mansub. Langsung memang anak kasih tahu antum di situ. Maf'ul mutlak adalah masdar untuk menunjukkan dia dari mana katanya. Dia adalah masdar. Masdar tadi sudah anak katakan. Dia berada di urutan ketiga dalam tasrif. Al-mansub hukumnya dinasab. Al-mu'akkid li'amilih. Dia berfungsi untuk menguatkan pekerjaannya. Diterjemahkan sungguh. Al-mubayyin li naw'ihi aw adadih, atau menjelaskan jenisnya atau jumlahnya, bilangannya. Untuk menjelaskan jumlahnya atau jenisnya atau jumlah pekerjaan. Lihat contoh mitalul muakkid li amilih. Contoh untuk menguatkan pekerjaannya. Darabtu dorban. Ini antum tidak terjemahkan saya pukul-pukul, bukan. Langsung bilang sungguh saya telah memukul. Kan dia datang untuk apa? Menguatkan pekerjaan. Iya. Mitalul mubayyin li naw'i, contoh untuk menjelaskan jenisnya. Akaltu aklan kathiron. Saya makan banyak. Saya makan banyak. Anda paham ini artinya? Jadi untuk menjelaskan pekerjaan makan. Bagaimana dia makan? Ternyata apa? Banyak. Anda paham ini? Yang ketiga, mitalul mubayyin li adadi. Contoh untuk menjelaskan jumlahnya. Ini kalau untuk ini pasti berwazan fa'alatan. Ini saja yang antum ingat. Kalau yang paling terakhir ini pasti bentuknya fa'alatan. Kalau dia memang maf'ul mutlak. Cuman kalau bentuknya fa'alatan untuk menjelaskan jumlahnya. Lihat terjemahannya sebentar. Lihat. Nadartu nadrotan. Kalau dibilang nadartu nadron tanpa ada taknya, terjemahannya sungguh saya telah melihat. Tapi ini sekarang nadartu nadrotan. Fa'latan bentuknya. Maka terjemahannya saya melihat satu kali. Kan untuk menjelaskan jumlah pekerjaan. Saya melihat berapa? Satu kali. Jadi begitu terjemahannya. Kalau nadartu nadron, sungguh saya telah melihat. Tapi ini pakai wazan bentuk fa'latan. Polanya. Maka saya melihat satu kali. Paham ini? Coba terjemahkan, bedakan. Akaltu aklan. Apa terjemahannya? Sungguh saya telah makan. Tapi kalau saya bilang akaltu aklatan. Hah? Saya telah makan satu kali. Begitu terjemahannya. Karena kalau sudah bentuknya fa'alatan, maka menjelaskan apa? Jumlah pekerjaan. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Ini fungsinya saja. Ini fungsi maf'ul mutlak. Terus, wahwa kisman. Dia terbagi dua. Ada yang lafdi, ada yang lafdi, maksudnya sama lafadznya. Dan ada yang maknawi, maksudnya semakna tidak selafat. Ini yang Anda bilang tadi. Lihat. Kapan dikatakan selafat dan kapan dikatakan semakna? Lihat. Fa in wafaqa labduhu labdu fi'lihi. Kalau sama lafadznya dengan lafadz fi'ilnya, fahuwa lafdi. Maka dia dinamakan maf'ul mutlak lafdi. Kalau sama lafadznya, maka namanya maf'ul mutlak apa? Lafdi. Namanya saja. Qataltuhu qatlan. Contoh. Qataltuhu qatlan. Maf'ul mutlak apa ini? Kenapa dibilang lafdi? Sama lafadznya. Darabtuhu darban. Darab maf'ul mutlak apa ini? Lafdi. Kenapa? Sama lafadznya. Paham ini? Sama lafadznya. Kuntu buku. Kemudian berikutnya. Wa in wafaqa makna fi'li. Kalau sama dengan makna fi'ilnya. Maknanya saja. Terjemahannya. Artinya. Duna lafdi tidak sama lafadznya. Bahwa maknawi. Ini dinamakan dengan maf'ul mutlak makna. Karena secara makna yang sama. Nah, jalastu qu'udan. Mana maf'ul mutlak? Mana maf'ul mutlak? Qu'udan. Lafdi atau maknawi? Maknawi. Karena sama makna. Kumtu wukufan. Kumtu wukufan. Sama lafadznya? Sama lafadznya? Tidak.
Tapi semakna. Karena kum itu berdiri, wukupan juga berdiri. Sama dengan jalas tadi, duduk. Ya. Qu'udan juga apa? Duduk. Berarti semakna. Tidak selafat. Ini maf'ul mutlak. Berikutnya al-maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Al-maf'ul li ajli huwal ismul mansubul ladzi yudkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'il. Dia adalah isim mansub. Sama pengertiannya. Dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Jadi dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Kenapa itu pekerjaan antum lakukan? Jawabannya itulah maf'ul li ajli. Paham gak ini? Jadi dia datang untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Lihat, misal contoh, sholaitu imanan billahi. Saya sholat karena iman kepada Allah. Kenapa dia sholat? Imanan. Jawaban itulah maf'ul li ajli. Dia harus masdar, cuma bedanya tadi masdar hati. Perhatikan baik-baik. Zurtu aliyan hubban lah. Saya kunjungi Ali karena cinta kepadanya. Mana maf'ul li ajli? Mana maf'ul li ajli? Hubban. Sampai di situ insya Allah dipahami. Tinggal diperdalam ini syaratnya. Ini namanya tambahannya. Surut al-maf'ul li ajli. Syarat kata yang menjadi maf'ul li ajli. Syarat kata yang menjadi maf'ul li ajli. Perhatikan. Pertama ayakuna masdaron. Harus masdar. Ini tadi yang Anda bilang sama dengan maf'ul mutlak. Cuma dilanjutkan setelahnya. Qalbiyan. Masdarnya hati. Masdarnya adalah perbuatan apa? Hati. Itu dia. Jadi kalau dibilang harus masdar saja, bahaya. Itu akan menyamakan dia dengan maf'ul mutlak. Tapi ini ada kata qalbiyan. Masdar hati. Yang kedua, ayakuna illatan lima qablah. Harus merupakan sebab terjadinya apa yang sebelumnya. Seperti tadi, kenapa dia sholat, kenapa dia berziarah. Paham ini? Sebabnya. Kemudian, yang ketiga, ayat tahida zamanu wa zamanul ammi. Harus sama waktunya dengan waktu pekerjaannya. Artinya, dia kunjungi saat dia cinta. Bukan dia kunjungi sekarang karena cintanya masa lalu. Paham Syahrul? Itu harus sama waktunya. Dia pergi lihat saat dia apa? Cinta. Harus sama waktunya. Betul saudara? Ya, alhamdulillah. Iya. Harus sama waktunya. Yang keempat, yang terakhir. Ayat tahida fa'iluhuma. Harus sama pelakunya. Maksudnya, pelaku dari pekerjaan dan pelaku dari maf'ul li ajli itu harus sama. Seperti tadi. Saya kunjungi Ali karena cinta kepadanya. Siapa yang kunjungi? Siapa yang kunjungi? Saya. Siapa yang cinta? Berarti sama pelaku. Tidak boleh beda. Tidak boleh begini. Saya kunjungi Ali karena cintanya Ali kepada saya. Siapa yang kunjungi? Saya. Yang cinta? Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Harus sama. Anda paham ini? Paham ini? Alhamdulillah. Ini untuk kesempurnaan saja. Untuk kesempurnaan. Kemudian yang berikutnya. Al-maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa itu al-maf'ul bih? Al-maf'ul bih huwal ismul mansubu bitakdiri ma'na fi. Ini. Di garis bawah. Dia adalah isim yang mansub. Yang ditakdirkan ma'na fi. Ma'na fi. Pada atau di. Pada atau apa? Di. Kalau waktu pada. Kalau tempat di. Gitu terjemahannya. Iya. Libayani zamani wuqu'il fi'il. Untuk menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan. Maka antum terjemahkan pada. Au makani atau tempatnya. Maka antum terjemahkan apa? Di. Anda paham ini? Pada atau apa? Di. Misal contoh. Sumtu yaumal khomisi. Mana maf'ul fi? Yauma. Jalastu amamal gurfati. Saya duduk di depan kamar. Mana maf'ul fi? Amama. Jelas ya? Kemudian di situ sebagai faedah. Ana kasih antum kata-kata yang menjadi maf'ul fi. Dari waktu ataupun tempat. Itu tambahan saja. Iya, tambahan saja. Min dzarfiz zaman. Di antara dzarf zaman. Al-yaum, al-lailah, gudwah, bukrah, saharon, godan, utmah, sobahan, masaan, abadan, amadan. Ada semua artinya di buku. Wa min dzarfil makan. Di antara kata menunjukkan atas tempat. Amama, kholfa, kudama, waro'a, fauqa, tahta, inda, iza'a, hida'a, tilqa'a, sama, huna. Paham ya? Ada semua artinya di buku.
Berikutnya lagi. Al-maf'ul ma'ah. Berikutnya lagi maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Al-maf'ul ma'ah huwal ismul mansubul ladzi yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'l al-masbuku biwawin tufidul ma'iyah. Masya Allah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang mansub. Selalu bilang isim mansub. Karena sekarang bab isim mansub. Yang yudkar disebutkan libayan untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'il. Bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Iya. Al-masbuku biwawin. Ini ciri-cirinya. Yang diawali oleh waw. Tadi kan? Yang saya jelaskan di papan. Diawali oleh siapa? Waw. Tufidul ma'iyah. Yang berarti bersama. Waw yang bermakna apa? Bersama. Misal contoh. Ja'al amiru wal jaisha. Lihat beda harokatnya. Ja'al amiru wal jaisha. Terjemahannya, datang amir bersama tentaranya. Paham kan? Istawal ma'u wal khosyabata. Air sejajar bersama dengan khosyabnya. Alat ukurnya. Iya. Ana sa'irun wasyamsa. Saya berjalan bersama matahari. Paham ini artinya? Bukan saya berjalan dan matahari. Paham? Kalau itu tidak boleh dibaca wasyamsa. Paham kan? Kalau begitu. Kalau ini ana sairun wasyamsa. Kalau dibaca fathah begitu berarti waw ini bermana apa? Waw ini bermana apa? Bersama. Kemudian karena kadang ada kesamaran, kadang dia sama dengan sebelumnya, kadang juga tidak. Di sini anak kasih tahu untuk faedahnya. Wa'alam, ketahuilah annal ismal waqi' ba'dal wawi ala halai. Bahwasanya isim yang terletak setelah waw itu di atas dua keadaan. Pertama, yajibun nasbu 'alal maf'ul ma'ah. Pertama, bisa wajib dinasab sebagai maf'ul ma'ah. Contoh, sirtu wa tulu asyams. Saya berjalan bersamaan dengan terbitnya matahari. Ini wa tulu'a, wajib dibaca wa tulu'a, enggak boleh diganti. Kalau antum ditanya, kenapa wa tulu'a wajib dibaca nasab sebagai apa? Jawabannya sebagai maf'ul ma'ah. Sebagai maf'ul ma'ah. Sama juga dengan ini, istawal ma'u wal khosyabata. Wajib dibaca wal khosyabata. Kapan ini? Ada catatan di bawah. Catatan nomor 29 kalau di buku saya. Wajib dibaca nasab setelah waw jika pekerjaan yang disebutkan sebelumnya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Coba antum kembali ke contoh di atas. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh sepihak saja, maka wajib baca nasab. Sekarang lihat. Kembali ke contoh di atas. Sirtu wa tulu asyams. Saya berjalan bersamaan dengan terbitnya matahari. Siapa yang berjalan? Saya. Kan begitu? Berarti sepihak. Maka wajib dibaca nasab setelah waw. Itu dia. Paham hukumnya? Sama sekarang lagi. Istawal ma'u wal khosyabata. Air sejajar dengan alat ukurnya. Siapa yang berjalan? Air. Alat ukurnya? Diam kan? Ditancapkan. Kalau alat ukurnya juga berjalan, naik air, naik juga dia. Kapan ditahu ukuran airnya? Kan begitu. Berarti alat ukurnya ini apa? Diam. Yang berjalan untuk naik air. Berarti berapa pihak yang melakukannya? Satu pihak saja. Maka wajib dibaca apa? Nasab. Bagaimana kalau sama-sama melakukannya? Misalnya, Ja'a Zaid wa Amr. Datang Zaid dan Amr. Zaid datang, Amr juga bisa datang. Apa yang terjadi? Nah, ini yang kedua. Yang kedua, yajuzu nasbu 'alal maf'ul ma'ah. Boleh dinasab di atas maf'ul ma'ah. Boleh dinasab di atas maf'ul ma'ah. Kapan? Wal atfu lima qablah, dan ikut kepada yang sebelumnya. Boleh dinasab sebagai maf'ul ma'ah dan boleh ikut kepada sebelumnya. Artinya harokatnya selalu sama dengan sebelumnya. Kapan ini contoh? Ja'al amiru wal jaisha atau al jaisu. Ja'a Muhammadun wa Yusufa, bisa juga wa Yusufu. Paham ini? Kapan ini? Perhatikan catatan ke-30. Perhatikan catatan nomor 30 kode di sini. Jika apa yang sebelum dan setelah waw sama-sama bisa melakukan pekerjaan yang disebutkan sebelumnya,
maka ini boleh nasab dan boleh ataf, yaitu ikut kepada sebelumnya. Paham gak ini? Jadi kalau dua sebelum waw dan setelah waw bisa sama-sama melakukan pekerjaan, bisa nasab, bisa ikut. Kalau hanya sepihak saja maka wajib di nasab. Paham ya? Selesai. Yang berikutnya al-hal. Pelajaran berikutnya adalah tentang hal. Apa itu hal? Huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Dia adalah isim mansub yang menjelaskan apa yang masih samar berupa keadaan. Dia isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan apa yang masih samar tapi berupa apa? Berupa keadaannya. Keadaannya. Contoh, ja'a Zaidun rokiban. Datang Zaid dalam keadaan berkendara. Rokitul farosa musraja. Saya naiki kuda dalam keadaan berkendara. Dalam keadaan berpelana. Lakitu Abdullahi rokibain. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan keduanya berkendara. Arti ini tu dan Abdullah. Dalam keadaan saya dan Abdullah apa? Berkendaraan. Ini untuk menjelaskan bahwa hal itu bisa juga menjelaskan fi'il dan fa'il. Fi'il dan apa? Fa'il dan maf'ulun bi. Seperti ini. Tapi kan harus rokibain. Dua kalau dua. Ya kan? Rokibain hal. Apa alamat nasabnya? Iya, karena dia siapa itu? Isim musanna. Sekarang syurutul hal. Nah, ini untuk mempertajam lagi. Syarat kata menjadi hal. Wasohibil hal. Dan syarat kata yang mau dijelaskan keadaannya. Syarat hal, kata menjadi hal. Dan syarat sohib hal, pemilik keadaan. Jadi tidak sembarang kata itu menjadi hal. Juga tidak sembarang kata itu menjadi pemilik keadaan. Pertama, la yakunul hal illa nakiro. Hal tidak boleh kecuali pasti nakiro. Ingat baik-baik. Namanya hal itu harus apa? Nakiro. Kalau ada ma'rifah, tidak mungkin jadi hal. Anda paham ini? Jadi namanya hal harus apa? Nakiro. Terus, la yakunul hal illa ba'da tamamil kalam. Tidak akan ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Fi'il sudah ada fa'ilnya. Fi'il, mubtada sudah ada khobarnya. Baru boleh ada hal. Karena hal ini disebutkan oleh ulama bahasa hanya fadlah. Pelengkap kalimat. Bukan pokok kalimat. Paham gak ini? Jadi hal harus nakiro. Dia tidak akan ada kecuali sudah sempurna kalimat. Fi'il sudah ada fa'ilnya. Seperti tadi. Dah. Ja'a Zaidun. Sudah ada fa'ilnya. Baru datang halnya. Rokiban. Paham ini? Itu dia. Ya. Syarat terakhir. La yakunu sahibul hal. Ini untuk sahibul halnya. La yakunu sahibul hal. Tidak akan ada sahibul hal. Ila ma'rifah. Kecuali harus ma'rifah. Tahu ma'rifah? Jadi yang mau dijelaskan keadaannya itu harus ma'rifah. Sementara halnya harus apa? Nakiro. Jadi lawannya. Kata menjadi hal harus nakiro. Yang mau dijelaskan keadaannya harus ma'rifah. Itu hal. Berbeda dengan tamyiz. Tidak ada syarat harus ma'rifah nakiro. Anda paham? Sekarang lihat at-tamyiz. Apa itu tamyiz? At-tamyiz huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal mufradi awil jumlati. Tamyiz adalah isim yang dinasab. Sama isim yang dinasab. Yang menjelaskan apa yang masih samar berupa mufrad satu kata. Mufrad satu kata. Awil jumlah atau jumlah. Jumlah artinya kalimat. Jadi dia datang menjelaskan yang masih samar berupa satu kata yang samar. Seperti tadi isrun. Atau datang menjelaskan kalimat yang masih samar seperti tadi. Ya, seperti tadi. Lihat contohnya. Istarimitil contoh istaraitu isrina. Saya beli 20. Samar? Sama langsung kitaban. 20 buku. Malaktu tis'ina kolaman. Saya punya 90. Masih samar 90 apa? Langsung dibilang apa? Kolaman. 90 pulpen. Tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Samar gak? Zaid bercucuran. Samar? Samar. Karena apa yang bercucuran? Air liurnya kah? Banyak yang bercucuran kan Syarul? Itu banyak. Langsung dibilang arokon, keringatnya. Ternyata yang bercucuran apanya? Keringatnya. Toba Muhammadun. Muhammad baik. Bagus. Apanya? Nafsan. Jiwanya.
Paham kan? Sama dengan ini. Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Apanya yang lebih mulia dari kamu? Iya kan? Bisa anak, bisa istri. Ternyata langsung bilang, aban, bapaknya. Zaid lebih mulia dari kamu, apanya? Bapaknya. Jelas ini? Ini tamyiz. Kemudian berikutnya lihat. Syurutu tamyiz. Syarat kata menjadi tamyiz. Lihat, la yakunu tamyiz ila nakirah. Nggak boleh ada tamyiz kecuali harus di apa? Nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada tamyiz kecuali setelah sempurna kalimat. Maksudnya sudah ada fa'ilnya. Fi'il misalnya sudah ada dulu apanya? Fa'ilnya. Mubtada sudah ada dulu apanya? Khobarnya. Baru bisa datang tamyiz. Tidak ada syaratnya harus, yang sebelumnya harus ma'rifah atau nakirah. Tidak ada. Yang penting dia datang menjelaskan yang samar. Kalau antum paham itu sudah lumayan. Alhamdulillah. Ada setelahnya itu tambahannya ini tambahan untuk menjelaskan di mana saja, kapan biasanya tamyiz muncul. Ini setelahnya ini. Tamyiz ala nau'ain. Tamyiz terbagi dua. Tamyiz terbagi dua. Ada namanya tamyiz mufrad awidzat. Ada namanya tamyiz mufrad ya atau zat. Ada datang tamyiz menjelaskan satu kata atau zat sesuatu. Wal mufrad atau adzat al-mubham arba'ah. Ini dia. Arti nanti kalau antum dapat ini, setelahnya itu kalau ada mansub, berarti tamyiz. Ini kemudahan namanya berdasarkan penelitian dari ulama bahasa Arab. Setelah kata-kata ini, maka tamyiz. Dikatakan dzat atau mufrad yang samar itu ada 4. Pertama, al-adad, bilangan. Kalau ada bilangan, setelahnya itu kalau ada isim mansub, langsung bilang tamyiz. Mau tahu bilangan? Tahu bilangan? 10, 20, 30, 40, 50. Paham gini? Setelah bilangan, kalau ada isim mansub, langsung bilang apa? Tamyiz. Lihat, istara itu isrin. Saya beli 20. Kata 20. Kitaban. Sebagai apa kitaban? Tamyiz. Karena ini angka. Malak tu tis'ina. Saya punya 90. Langsung kolaman. Sebagai apa? Karena setelah apa? Setelah apa? Bilangan. Yang kedua tempatnya, ini untuk menunjukkan tempatnya saja. Yang kedua al-kail, setelah takaran. Kalau ada takaran disebutkan setelahnya data isim mansub, maka isim mansub itu sebagai tamyiz. Contoh, misal ishtaraitu so'at. Saya beli 1 so'. Saya beli 1 so'. Ini 1 so' apa? Yang dibeli. Langsung bilang tamron. Saya beli 1 so' kurma. Jadi tamron ini sebagai apa? Tamyiz. Kalau so'annya maf'ulun, maksudnya kenapa dia mansub? Jawabannya sebagai maf'ulun bi, karena saya beli 1 so. Berarti yang dikenai pekerjaan apa? 1 so. 1 so apa? Samar. Langsung datang setelahnya tamron, 1 so kurma. Yang ketiga al-wazn, setelah timbangan. Jadi sama. Bilangan, takaran, timbangan juga sama. Setelah timbangan maka mansub sebagai tamyiz. Contoh, ishtaraitu ritlan asalan. Saya beli 1 ritel madu. Madu ditimbang. Iya, dari timbangan. Saya beli 1 ritel madu. Ada paham ini? Jelas ini? Jadi ritlan itu mansub karena maf'ulun bi. Tapi pertanyaannya asalan. Sebagai apa? Sebagai apa asalan? Tamyiz. Yang terakhir untuk zat yang mubham, mufrad yang mubham, al-masahah, meteran. Ukuran panjang pendek. Paham kan? Setelah meteran. Misalnya istilah itu shibron. Saya beli 1 jengkal. 1 hasta misalnya. Apa yang dibeli? Langsung ardon. Sebagai apa ini ardon? Sebagai apa? Tamyiz. Kemudian tamyiz al-jumlah. Yang kedua ada namanya tamyiz jumlah. Maksudnya jumlah yang mubham. Ini banyak bentuknya, ada fi'il fa'il, ada fi'il fa'il maf'ul bih, ada mubtada khobar. Sebenarnya itu intinya. Ada jumlah yang mubham berupa fi'il fa'il, ada jumlah yang mubham berupa mubtada khobar, ada jumlah yang mubham berupa fi'il fa'il maf'ulun bih. Contoh lihat, muhawwal anil fa'il. Dia tamyiz yang dipindahkan dari fa'il, yaitu datang menjelaskan fi'il fa'il yang mubham. Lihat, tasabbaba zaidun. Ini kalimat, tasabbaba zaidun. Apa ini? Bentuknya fi'il fa'il, tasabbaba fi'il, zaidun fa'il. Langsung zaid bercucuran. Arokon. Sebagai apa ini arokon?
Toba Muhammadun nafsan. Nafsan sebagai apa? Tamyiz. Yang berikutnya muhawwal an maf'ul. Kadang juga dipindahkan dari maf'ul, yaitu dia datang menjelaskan maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Lihat. Wa fajjarnal ardo. Kami pancarkan di muka bumi. Al-ardo maf'ul bih. Uyunan. Itu sebelumnya ada fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bih. Uyunan, mata air. Sebagai apa ini uyunan? Tamyiz. Dari bentuk fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Yang ketiga, muhawwal an mubtada. Dipindahkan dari mubtada. Asalnya mubtada, kemudian nanti jadi tamyiz. Yaitu dia datang menjelaskan sekarang mubtada, khobar, baru tamyiz. Seperti ana aksaru minka malan. Anak mubtada. Aksaru, kenapa dirobak? Khobar. Berarti ini jumlahnya apa? Mubtada, khobar. Malan sebagai apa? Kenapa masuk? Tamyiz. Zaidun akromu minka. Apa? Sama. Zaidun mubtada. Akromu adalah apa? Khobar. Khobar. Paham kan? Jadi apa? Tamyiz. Iya, itu i'rabnya. Wa ghairu muhawwal. Kadang juga tidak dipindahkan dari mana-mana. Maksudnya didengar dari, kalau ini bentuknya simai, didengar dari orang Arab. Memang datang kalimat itu sudah begitu. Dan ini tidak banyak yang simai ini. Seperti ini selalu ini contohnya. Nah, contoh imtala al-ina'u ma'an. Ini ma'an sebagai apa? Ma'an ini sebagai apa? Tamyiz. Alhamdulillah. Sisa dua lagi masuk. Sisa dua. Semuanya ada berapa tadi? 9. Sudah berapa kita bahas? 7. Alhamdulillah. Sekarang yang keberapa? Ke-8. Iya. Kalau antum paham yang ke-8 ini, selesai pembahasan. Karena inilah yang paling sulit di sini. Di bab mansubat. Kan semuanya mudah. Ini yang paling sulit. Tapi tidak sesulit anu juga. Iya, yaitu pembahasan al-mustatna. Pembahasan apa? Al-mustatna. Pembahasan al-mustatna. Ini pembahasan al-mustatna, ya bisa dikatakan dia paling sulit dalam pembahasan mansubat. Sebenarnya dia sulit karena banyak istilah yang dipakai. Dia sebenarnya sulit, sebenarnya gampang sekali. Kalau kita paham istilah-istilah yang dipakai di dalam pembahasan ini. Dan dia pembahasan yang paling panjang dalam mansubat. Yang lainnya pendek. Dia ini yang paling panjang. Banyak pelajar yang bilang sulit karena kadang kita tidak paham istilah-istilah yang dipakai. Maka sebelum kita pelajari ini, kita harus paham dulu istilah yang mereka pakai. Harus paham dulu istilah yang mereka pakai. Ini istilah pertama, al-mustatna. Judulnya itu sudah masalah. Iya, judulnya. Istilah yang kedua ada namanya mustatna. Iya. Minhu. Ada namanya al-mustatna minhu. Itu masalah kedua. Perhatikan di papan. Masalah ketiga, ya. Adatu al-istitna. Ya. Adatu al-istitna. Ini 3 istilah. Istilah yang keempat, tamun. Istilah yang kelima, mujabun. Mujabun. Istilah yang keenam, sampai 6 tambah tak? Istilah yang keenam, ya, goir mujab. Goir mujab.
Ghairu mujabun, ghairu mujabin, atau bisa dibilang juga manfi. Istilah yang terakhir yang ketujuh, nakis. Ini yang membuat orang tidak paham mustatna. Ada 7 istilah dulu yang harus dipahami. Kalau kita langsung baca mustatna, otomatis tidak paham. Karena istilah ini tidak kita pahami. Iya. Sekarang kita jelaskan. Mulai dari yang paling mudah dulu. Mulai dari sini. Adatul istitsna. Alat-alat pengecualian. Maksudnya yang dipakai untuk mengecualikan. Karena al-mustatna itu artinya yang dikecualikan. Al-mustatna itu artinya apa? Yang dikecualikan. Berarti butuh apa? Alat-alat untuk mengecualikan. Alat-alat untuk mengecualikan. Dia ada beberapa. Pertama illah. Dan ini bosnya. Karena ini yang paling sering. Illah. Yang kedua goir. Goir. Demikian pula siwa. Siwa. Ini siwa. Siwa bisa dibaca suwa, bisa dibaca sawah, banyak bahasanya. Tapi kita wakilkan satu di sini. Yang ketiga khola. Iya, yang keempat. Ini yang keempat khola. Yang kelima ada. Yang kelima ada. Ada. Yang keenam hasya. Hasya. Ini namanya alat-alat yang dipakai untuk mengecualikan. Alat-alat yang dipakai untuk mengecualikan. Jadi ada illah, ada goir, ada siwa, ada kola, ada hasya. Ini alat-alatnya. Terjemahannya semuanya kecuali atau selain. Sama semua maknanya. Kecuali atau apa? Selain. Sama semua terjemahannya. Karena kita mau kecualikan. Al-mustatna. Yaitu isim. Ini al-mustatna. Isim yang terletak setelah alat. Isim yang terletak setelah alat. Itu namanya apa? Al-mustatna. Paham itu al-mustatna? Apa itu al-mustatna? Isim yang terletak setelah alat. Jadi setiap isim yang terletak setelah ini, alat-alat ini, namanya apa? Al-mustatna. Coba bilang. Hah? Hah? Al-mustatna. Al-mustatna. Namanya lumayan ya. Lidah sedikit terlipat. Iya. Jadi itu al-mustatna. Isim yang terletak setelah alat. Al-mustatna minhu. Isim yang terletak sebelum alat. Paham itu? Saya contohkan. Ja'al qawmu. Ja'al qawmu illa zaid. Illa zaidan. Ja'al qawmu illa zaidan. Mana alat? Ada tulisannya. Illa. Mana al-mustatna? Mana al-mustatna? Mana al-mustatna minhu? Mana al-mustatna minhu? Hah? Mantap. Lumayan, 3 itu sudah pokok itu. Nah, paham? Saya contohkan di Al-Quran misalnya. Fasajadal malaikatu. Fasajadal malaikatu illa iblisa. Mana al-mustatna? Mana al-mustatna minhu? Al-malaikah. Kan begitu? Mana ada tulisannya? Mantap itu kalau antum sudah tahu. Wah, berarti lancar perkara ini. Iya, karena 3 itu. Yang lainnya kan itu kelengkapan dari ini. Tam. Apa itu tam? Kalau dia bilang ini tam. Artinya di dalam kalimat yang disebutkan itu ada mustatna minhu. Saya ulang. Apa itu tam? Di dalam kalimat itu terdapat apa? Mustatna minhu. Misalnya ini. Ja'al qawmu illa zaidan. Tam. 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 Kenapa? Ada mustatna minhunya. Siapa? Mana? Al-qawm. Paham? Aman. Mujab.
Mujab. Mujab artinya dalam kalimat itu tidak ada penafian. Tidak ada kata-kata yang berarti tidak di awalnya. Tidak ada ma atau la. Makan tidak artinya. Atau la itu artinya tidak. Kalau tidak ada ini, namanya kalimatnya apa? Mujab. Kalau tidak ada apanya? Penafiannya. Tidak ada kata-kata yang bermakna apa? Tidak di awal kalimatnya. Paham ini? Dipahami ini mujab. Lawannya goir mujab. Tidak mujab. Kalau mujab kan tidak ada penafian. Paham ini? Kalau goir mujab, yang ada penafiannya. Misalnya saya katakan makoma. Makoman nasu. Makoman nasu. Illa bakron. Illa bakron. Makoman nasu illa bakron. Mana al-mustatna? Mana ada tulisnya? Illa. Mana al-mustatna minhu? An-nasu. Apakah kalimat ini tam? Kenapa tam? Kenapa tam? Ada mustatna minhu. Apakah mujab? Apakah mujab? Kenapa? Ini ada. Kita tidak lihat ini. Tidak harus lah. Iya tak? Kalau orang butuh pasti lah deh. Iya, ini tidak. Tidak harus lah. Ini bisa ma. Yang penting terjemahannya apa? Tidak. Anda paham ini? Dipahami ini? Jadi ini ada ma. Berarti mujab. Mujab. Goir mujab. Goir mujab. Goir mujab. Sisa satu. Ama negara ini kalau paham satu lagi. Sisa satu. Ini goir mujab. Namanya juga manfi. Biasa ulama bahasa bilang manfi. Ada penafiannya. Sama. Goir mujab artinya manfi. Manfi artinya goir mujab. Paham gak ini? Sisa satu lagi. Nakis. Nakis. Nakis lawannya tam. Jadi sebenarnya bakula ini lawannya. Mujab, goir mujab, tam lawannya nakis. Apa tadi tam? Ada mustatna minhunya. Berarti nakis? Berarti nakis? Tidak ada mustatna minhunya dalam kalimat itu. Cuman ada alat sama mustatna. Contohnya apa? Misalnya ada orang bilang maja'a illa zaid. Maja'a illa zaid. Ini kalimat. Maja'a illa zaid. Mana mustatna? Mana adat? Mana mustatna minhu? Mana mustatna minhu? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Nah kalau dia nakis pasti manfi. Goir mujab. Pasti. Sudah paham? Paham? Paham ini? Paham enggak? Hah? Yakin gini saudara? Paham ini? Paham? Kita masuk kalau begitu. Ini baru pembukaan. Iya. Kita baru sekarang masuk. Antum paham betul ya? Yakin ya? Karena terkait dengan itu sebentar ini. Yakin ya? Tadi kan alatnya ada siapa saja? Ada illah, terus ada goir, siwa, terus khola, ada hasya. Nih, ini yang kita akan bahas. Kita mulai dari illah. Kata yang terletak setelah illah. Ini yang masalah dia dibahas satu-satu. Ini membuatnya panjang. Ya, al-mustatna bi illah. Kata yang terletak setelah illah. Paham ini? Apa bacaannya? Kata yang terletak setelah illah. Masalahnya dia ini yang bikin rumit. Tidak selamanya mansub. Kalau maf'ulun bi semuanya mansub. Maf'ul mutlak mansub. Maf'ul ajli mansub. Maf'ul ma' mansub. Maf'ul fi mansub. Hal mansub. Tamyiz mansub. Masalahnya dia ini tidak selamanya mansub.
hati-hati dalam baca kitabnya. Iya, sekarang dia punya 3 keadaan. Kata yang terletak setelah illah punya 3 keadaan. Kalau kalimatnya tamun, mujab. Apa artinya tam? Apa artinya tam? Terdapat mustata minhu. Apa artinya mujab? Apa artinya mujab? Maka wajib dinasab. Wajib dinasab di fathah. Apakah tanwin atau tidak? Wajib nasab. Kalau bentuknya tam mujab, wajib nasab, tidak boleh yang lain. Mau contoh? Contoh misalnya. Ja'a al-qaum illa Zaid. Perhatikan dulu. Sebelum antum baca Zaid, perhatikan kalimatnya. Tam. Kenapa bilang tam? Mana? Al-qaumu. Mujab. Kenapa bisa mujab? Tidak ada penafian. Wajib nasab. Baca. Illa Zaidan. Wajib. Dah. Di dalam Al-Quran. Fasajadal malaikatu illa iblisa. Wajib baca nasab atau tidak? Perhatikan dulu sebelumnya. Tam. Mujab. Makanya dibaca iblisa. Paham? Sudah? Sudah pertama? Bacaan pertama. Yang kedua. Kalau kalimatnya tam manfi. Apa artinya manfi tadi? Supaya pendek ditulis. Apa artinya manfi tadi? Apa artinya tam dulu? Ada mustata minhu. Ini istilah harus lengket di otak. Karena nanti baca kitab kan tidak ada lagi begini-begini. Iya. Tam apa artinya tadi? Manfi. Ada penafian. Goiru mujab. Paham ya? Maka bacaan setelah illah boleh ikut harokat sebelum illah dan boleh nasab. Boleh. Tidak wajib. Kalau tadi wajib nasab. Kalau ini boleh ikut dengan sebelum illah. Karena tergantung. Kalau sebelum illah doma. Fathah, kasroh. Dan boleh nasab. Contoh. Maja'al qawmu illa Zaid. Antum baca apa ini Zaid? Antum baca apa? Boleh ikut sebelum illah. Berarti dibaca Zaidun. Boleh dinasab. Berarti dibaca Zaidan. Berarti boleh 2. Dipahami? Paham gak? Keberapa itu? Sisa 1. Kan sudah semua. Tam mujab, tam manfi. Sisa siapa? Yang belum ada. Sisa siapa? Nakis. Ini sisa nakis. Gimana kalau kalimatnya nakis? Hapus ya? Hapus. Ada di buku. Apa artinya nakis? Apa artinya nakis? Tidak ada mustatna minhunya. Apa yang harus dilakukan? Apa bacaannya? Maka tergantung kebutuhan sebelum illah. Atau kalau mau tahu bacaannya, hapus dulu illah baru masukkan lagi. 2 caranya. Kalau nakis, saya contohkan 3 supaya antum paham. Maja'a illah Zaid. Ma ra'aitu illa Zaid. Ma marortu illa bi Zaid. Kalau paling terakhir mudah. Ini kalimat maja illa Zaid. Nakis. Ma ra'aitu illa Zaid. Nakis. Ma marortu illa Zaid. Nakis. Kenapa nakis? Karena tidak ada mustatna minhunya semuanya. Paham kan? Tidak ada yang punya mustatna apa? Minhu. Maka ini namanya nakis. Maka apa bacaannya sebelum illah? Jawabannya tergantung apa yang dibutuhkan oleh kata sebelum illah.
Sekarang, ja'a butuh apa? Hah? Fa'il. Berarti setelah ilah dia apa? Di rofa karena dia butuh fa'il. Jadi sebelum antum baca, tanya dulu, apa kebutuhan tak, saudara? Jadi sebelum antum baca, perhatikan dulu sebelumnya butuh apa. Ini kalau nakis. Jangan langsung. Paham? Kalau sebelum ilah butuh fa'il, kasih fa'il. Berarti dibaca apa? Rofa. Zaidun. Sekarang, ma ra'aitu ila Zaid. Sekarang, sebelum ilah butuh apa? Hah? Maf'ulun bi. Inilah butuhnya kenapa kita pelajari dulu semuanya. Fa'il, maf'ul bi. Karena di sini juga. Dia diakhirkan di sini. Sekarang, ma ra'aitu. Ini kan ra'aitu fi'il fa'il. Namanya fi'il fa'il. Butuh apa? Butuh apa? Maf'ulun bi. Berarti Zaid dibaca apa? Dibaca apa? Mansub. Antum baca apa? Zaidan. Ma marortu illa bi Zaid. Kalau ini gampang. Ini bi. Ini bi. Kalau ada bi harus diapain? Ya nasam di jer. Karena huruf jer pasti di jer. Langsung apa? Di Zaidin. Itu langsung. Tanya kebutuhannya. Yang kedua kalau antum mau tahu ya, hapus ilahnya. Coba baca. Maja'ah. Zaidun. Ma ra'aitu. Ma marortu. Setelah itu kasih masuk ilah. Antum paham caranya? Paham caranya? Paham? Selesai ilah. Baru ilah. Dah, selesai ilah. Sudah hapus? Hapus. Capek ya? Hah? Ini kan hanya 3 hari. Setelah ini antum akan tidur setahun. Iya. Betul nggak? Iya. Sekarang, setelah goir, langsung 2. Setelah goir dan siwa. Setelah goir dan siwa, langsung 2. Ingat, yang sulit itu hanya ilah. Setelahnya gampang. Iya? Iya kan, Syarul? Yang sulit itu ilah. Setelahnya mudah. Setelah goir dan siwa, ingat baik-baik yang anak katakan ini. Kata setelah goir dan siwa di kasroh selama-lamanya. Tidak perlu antum pikirkan lagi apa-apa. Kalau dapat goir, dapat siwa, langsung kasroh. Paham ini? Jadi antum dapat kata misalnya. Ja'a al-qawmu. Ja'al qawmu. Goir Zaid. Goir Zaid. Zaid. Maja'a al-qawmu. Goir. Nanti siwanya samakan dengan ini. Goir Zaid. Lihat. Ja'al qawmu. Goir Zaid. Pastikan setelah goir apa? Setelah Zaid apa? Kasroh. Zaidin. Maja'al qawmu. Goir. Goir. Zaidin. Jangan ragu. Dia kasroh. Tidak ada yang lain. Paham ini? Terus apa masalahnya? Masalahnya ini si goirnya ini. Kita baca goiru atau goiro atau goiri. Dia setengah masalah. Setelahnya dia tidak ada masalah. Tapi yang masalahnya siapa? Goirnya, dianya. Dibaca apa? Apakah goiro, goiru, goiri? Maka sama dengan isim yang terletak setelah ilah. Setelah goir, supaya antum bahagia dulu. Setelah goir, apa harokatnya? Dhamma. Setelah goir, apa harokatnya? Pasti kasroh. Yang masalah siapa? Goirnya. Cuman mudah. Bacaannya goir sama dengan isim yang terletak setelah ilah. Isim yang terletak setelah ilah tadi apa? Diapain? Yang terletak setelah ilah diapain? Tergantung. Kalau tam mujab, masuk, wajib. Kalau tam nakis, manfi. Tam manfi. Boleh ikut sebelumnya, boleh nasab. Nakis.
Tergantung itulah harokatnya goir. Sekarang kita periksa. Ja'al qaumu goir Zaidin. Sekarang goir antum baca apa? Lihat dulu kalimatnya. Tam. Mujab berarti wajib. Nasab. Baca. Goiro wajib. Paham ini? Dipahami itu? Jadi ja'al qaumu goiro Zaidin. Begitu bacaannya. Ma ja'al qaumu goir Zaid. Ini lagi. Tam. Mujab. Enggak mujab. Manfi. Apa bacaannya kalau begitu? Boleh ikut sebelumnya. Boleh nasab. Artinya boleh antum baca seperti ini. Boleh nasab. Berarti ma ja'al qaumu goiru Zaidin. Boleh juga apa? Goiro Zaidin. Paham? Mudah jadinya. Sekarang sisa satu. Bagaimana kalau nakis? Bagaimana kalau nakis? Apa tadi kalau nakis setelah ilah? Kalau nakis setelah ilah apa tadi? Tergantung kebutuhan sebelum ilah. Sekarang sama juga dengan goir. Tidak, sudah saya hapus dia. Iya. Sekarang saya bilang gini. Maja'a goir Zaid. Antum baca apa Zaid? Zaidnya dulu. Baca dulu Zaidnya. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidin. Pasti. Jangan ragu. Maro'aitu. Goir. Ya. Goir Zaid. Antum baca apa Zaid? Din. Ma marortu. Bigoir Zaid. Antum baca apa? Bigoir Zaid. Din. Pasti. Sekarang goirnya kita urus. Dia mau diurus ini. Maja goir. Baca apa? Maja goir. Baca apa? Ja butuh apa? Maka ini domah. Maro itu butuh apa? Maf'ul bih. Maka ini di fathah. Goiro. Ma marotu bi goir. Butuh apa? Iya. Pasti kasro. Ada bi. Kasro. Paham gak ini? Selesai. Siwa sama dengan goir. Sudah? Paham? Yakin? Paham? Kenapa? Siapa? Kenapa jam? Marah-marah ya? Iya. Sekarang, sudah. Sisa berapa lagi? Sisa berapa? Sisa 3. Siapa itu? Ada terus. Kola terus. Hasya. Sisa sedikit, sisa 3. Sekarang pertanyaannya, kata yang terletak setelah kola, ada dan hasya, apa i'rabnya? Apa bacaannya? Ini termudah dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, setelah ada kola dan hasya, bisa 2 bacaan. Boleh kasro, boleh fathah. Tidak perlu antum pikirkan lagi tamujab, nakis, manfi. Tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi. Pokoknya setelah ada kola dan hasya, boleh berapa bacaan? 2. Jadi kalau antum dapat begini, ada apa? Kola bakr. Antum baca apa? Kola bakr. Baca apa? Kola bakron atau rin. Boleh. Paham gak ini? Boleh. Antum dapat kata ada. Bakr. Antum baca apa? Ada bakron atau bakrin. Hasya. Antum dapat hasya. Baca apa? Hasya. Bakr. Bakron atau bakrin. Sudah paham? Boleh 2. Tapi selama tidak ada ma di sebelumnya dianya. Bukan sebelum kalimatnya. Sebelum kata itu. Dia itu tidak ada dibilang ma khola, ma ada, ma hasya. Selama tidak ada ma. Selama kalau tidak ada ma, boleh berapa bacaan? 2. Kalau ada ma, hanya boleh 1.
yaitu fathah to, tidak boleh lagi kasroh. Paham? Mudah? Selesai. Kita baca. 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 Alhamdulillah. Ya, buka bukunya. Buka bukunya. Iya, al-mustatna. Al-mustatna huwa ismul waqi ba'da illah aw ihda akhwatiha. Al-mustatna adalah isim yang terletak setelah illah atau salah satu dari saudarinya. Al-mustatna adalah isim yang terletak setelah illah atau apa? Salah satu dari saudarinya. Maksudnya tadi, kan banyak temannya tadi. Al-mustatna minhu huwal ismul waqi qabla illah. Al-mustatna minhu adalah isim yang terletak sebelum illah. Au ihda akhwatiha atau salah satu dari saudarinya. Ada tulisannya alat pengecualian. Samaniyatun ada 8 di sini. Karena siwa banyak bahasanya. Banyak bacaannya. Yaitu illa, goir, siwa, suwa, siwa. Khola, ada dan hasya. Paham ini alat-alatnya? Sekarang berikutnya. Sekarang hukumul mustatna bi illah. Hukum yang dikecualikan dengan illah. Idza kanal kalamu taman. Kalau kalimatnya tam, apa tadi tam? Terdapat mustatna minhunya. Mujab, apa artinya mujab tadi? Tidak diawali oleh penafian. Wajaban nasbu alal mustatna. Maka wajib dinasab sebagai mustatna. Lihat contohnya. Misal, qomal qaumu illa zaidan. Mudah? Mudah. Kalau kita sudah tahu pasti mudah. Yang enggak mudah itu tadi, yang enggak ditahu. Iya tuh. Betul enggak? Tadi ya, sekarang ya. Paham kan? Iya, qomal qaumu illa zaidan wajib. Kharajan nasu illa amron wajib. Wa in kanal kalamu tamman manfiyan. Kalau kalimatnya tam tapi manfi. Apa manfi tadi? Diawal oleh penafian. Lihat bacaannya. Jaza fihil ittiba lima qabla illa. Boleh padanya ikut sebelum illa au nasab alal mustatna. Boleh nasab di atas apa? Mustatna. Boleh. Mirip contoh. Ma qomal qaumu illa zaidun. Bisa juga? Zaidan. Paham? Wa in kanal kalamu nakison. Kalau kalimatnya nakis. Tahu nakis? Apa itu nakis? Di awal penafian terus tidak ada mustatna minhunya. Apa yang terjadi? Karena ala hasabil awamil. Maka dia tergantung penyakitnya. Maksudnya tergantung sebelum illah. Apa kebutuhannya? Tanya ki dulu baru baca. Paham ini? Misal contoh. Makoma butuh apa? Fa'il. Illa zaidun. Ma darabtu butuh apa? Maka illa zaid. Dan ma marartu illa bi zaid. Kalau ini mudah karena huruf jar. Huruf jar ya pasti di kasroh. Jelas? Aman. Coba tadi langsung baca di buku. Tidak paham. Nah, sekarang lihat lagi. Hukum mustatna bi siwa wa suwa wa sawa wa goir. Hukum yang dikecualikan dengan siwa, suwa, sawa, goir. Al-mustatna bi siwa wa suwa wa sawa wa goir. Yang dikecualikan dengan siwa, suwa, sawa, dan goir. Majrurun daiman. Perhatikan itu, garis bawahi. Dijer selama-lamanya. Jadi kalau antum dapat kata goir, setelahnya itu dijer. Jangan ragu. Karena tidak ada lain. Ala annahu mudhafun ilaih. Yaitu dia sebagai mudhafun ilaih. Nanti kita akan bahas apa itu mudhafun ilaih. Yaitu dia sebagai mudhafun ilaih. Iya, akan kita bahas nanti. Dijer karena mudhafun ilaih. Amma siwa, suwa, sawa, goir. Adapun siwa, suwa, sawa, dan goir. Fa innaha ta'khudhu hukmal ismil waqi ba'da illah. Sungguh dia mengambil hukum isim yang terletak setelah ilah. Mengambil hukum isim yang terletak setelah ilah. Artinya kalau tam mujab wajib nasab. Tam goir mujab boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Kalau nakis tergantung kebutuhan penyakit. Misal contoh lihat. Qomal qaumu. Antum baca apa ini? Goir zaidin. Antum baca apa? Goiro wajib. Karena kalimatnya apa ini? Tam mujab. Wajib goiro zaidin. Ma kharajan nasu. Antum baca apa? Ma kharajan nasu ada manya. Goiro bisa juga apa? Goiru amrin. Ma koma goir zaidin. Baca apa ini? Kan ini tergantung penyakit.
Anak kan langsung contohkan. Ma qoma goiru Zaidin. Ma darabtu goiru Zaidin. Ma marartu bi goiri Zaidin. Mudah. Terakhir, hukum musatna bi khola wa ada wa hasya. Hukum yang dikecualikan dengan khola, ada dan hasya. Apa hukumnya? Lihat, al musatna bi khola wa ada wa hasya, yang dikecualikan dengan khola, ada dan hasya, ya juzu nasbuhu wa jarruh. Boleh dinasab dan boleh dijar. Itu dulu awal, langsung. Tidak ada lagi pemikiran dan pembahasan tam mujab, tam manfi. Tidak ada lagi untuk ketiga ini. Iya, boleh dinasab, boleh dijar. Malam yattasil bima al-masdariyah. Selama tidak bersambung dengan masdariyah. Itu boleh dua itu selama tidak bersambung dengan apa? Ma. Misal contoh. Qomal qaumu khola Zaidan atau Zaidin. Qomal qaumu ada Amron atau Amrin. Qomal qaumu hasya Bakron atau Bakrin. Paham? Gimana kalau bersambung dengan ma di bawahnya? Wa idza tasala bima. Kalau bersambung dengan ma al-masdariyah. Kalau bersambung dengan ma masdariyah, wajib nasbu. Maka wajib dibaca nasab. Jadi kalau ada ma-nya wajib baca apa? Nasab. Lihat bacaan istilahnya. Masya Allah. Sudah kelihatan ujung di. Misal contoh. Qomal qaumu ma khola Zaidan. Qomal qaumu ma ada Amron. Selesai. Sisa satu. Tidak cukup ya? Sudah mau azan? Mau mi? Berarti kita akhirkan sebentar. Ya? Dan maghrib. Sedikit lagi. Nih. Kalau di buku ini 1, 2, 3, 4. Sisa 5 lembar. Bukan. Sisa 4. 4 lembar. Dah? Insya Allah. Kita selesaikan antara maghrib isya. Kalau juga belum selesai, maka kita selesaikan secara adat setelah isya. Iya kan? Iya kan? Bismillah. Tanggung mini pulang. Iya. Iya kan? Syarul? Cuma 3 hari. Ada orang 40 hari dia mampu. 4 bulan ya? Iya. Itu kan? Makanya masa 3 hari kita tidak mampu? Bismillah deh. Kita selesaikan ini. Sedikit lagi. Dan sudah selesai yang susah. Itu di tadi. Tinggal santai-santai mungkin sebentar. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.